nabinya itu sowan Gusti Allah untuk mengambil kitab Taurat, umatnya nyembah pedet. Ulama juga sering membandingkan antara Kanjeng Nabi dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa. Wa idh wa'adna lan ing dalem nalikane janji sapa ingsun Allah. Bi alifin kelawan alif wa'adna. Wa dunihat lan dengan tanpa alif. Musa ing Nabi Musa. Arba'ina lailatan ing dalam 40 apane lailatan apane dinane. Nuktihi paring sapa ingsun hi ing Nabi Musa. Indang qidaiha nalikane entae arba'ina lailah. Paring at-Taurata ing Taurat. Lita'malu supaya nglakoni sapa sira kabeh biha kelawan Taurat. Tsumma takhadtum nuli ngalap sapa sira kabeh al-ijla ing pedet anak sapi. Alladzi kang saha ingkang mencetak hu ing ijil lakum krana sira kabeh sapa as-Samiri sapa Samiri. Ilahan dialap ilahan ing pangeran, dianggap sebagai Tuhan. Mim ba'dihi setelah sangka sakwuse Nabi Musa, setelah Nabi Musa pergi. Ai ba'da dhahabihi tegese sakwuse lungone Nabi Musa ila mi'adina marang janji kita. Wa antum mutawi sira kabeh iku zalimuna iku zalim kabeh. Bittikhadhihi kelawan ngalap menjadikan al-ijl liwat ikum krana uliyen ndelehno sira kabeh al ibadata ing nyembah fi ghairi mahalliha ing dalam liyane panggonan ibadah. Ibadah ditempatkan bukan pada tempatnya. Karena ibadah itu seharusnya untuk Allah tapi digunakan untuk al-ijl. Summa afauna luni ngapura sapa ingsun angkum sangka sira kabeh. Mahauna tegese ngapura sapa ingsun busek sapa kita dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Mim ba'di dzalikal ittikhadhi sangka sause mengkono-mengkono mengambil sebagai Tuhan. La'allakum menawa sira kabeh iku tashkuruna iku bersyukur sapa sira kabeh nikmatana ing nikmat kita alaikum ing atase sira kabeh. Ini salah satu cerita tentang nikmatnya Allah. Mengambil pedat sebagai Tuhan kok nikmat, bukan itu nikmatnya. Nikmatnya itu setelah peristiwa besar seperti itu pun tetap diampuni oleh Gusti Allah. Jadi ini cerita dalam rangka menyampaikan nikmatnya Allah. Dosa sebesar itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cerita yang sangat memilukan ya, sangat memilukan. Pertama, memilukannya di mana itu? Memilukannya itu adalah karena ini itu dilakukan setelah menyeberang lautan. Kan mestinya itu kalau setelah menyeberang lautan ya, melihat mukjizatnya Nabi Musa, itu kan harapannya itu imannya kan tinggi sekali. Masa ada orang nyebrang lautan terus tahu ada laut di belah kok terus pengen nyembah pedet itu kan kayak gimana gitu ya. Ya itu. Ya itulah yang terjadi gitu. Itu yang pertama. Jadi anehnya itu setelah keluar dari lautan itu masih berpikir untuk nyembah pedet.
anak sapi. Itu apa namanya menyeramkan. Yang kedua, itu dilakukan saat Nabi Musa itu pamit sama Bani Israel, kaumnya. Saya dipanggil Gusti Allah. Dipanggil untuk menerima kitab Taurat. Karena selama ini kamu belum punya kitab. Nanti kalau saya dipanggil oleh Gusti Allah pulang, nanti kita membawa punya kitab. Nabinya itu sowan Gusti Allah untuk mengambil kitab Taurat, umatnya nyembah pedet. Itu mungkin kiainya haji terus masjidnya ditinggal itu. Pamit, Nabi Musa itu pamit, ditimbali Gusti Allah. Nanti setelah itu kita mendapatkan apa? Kitab. Gitu. Loh kok bisa ditinggal, kok bisa nyembah pedet? Gitu. Dan Nabi Musa itu ditinggal sama sekali yang enggak. Masih ada pembantunya, nabi pembantu, namanya Nabi Harun. Musanya itu pergi ke Gunung Turisina, Nabi Harunnya ditinggal dipasrai. Harun titip ini dibimbing. Ya diingatkan. Tapi enggak mau. Sebagian ikut Nabi Harun, sebagian menyembah apa? Pedet. Jadi ada yang ikut Nabi Harun, ya ada lah ikut Nabi Harun itu ada. Sebagian ikut Nabi Harun, sebagian ini nyembah pedet. Gitu. Ya banyak cerita tentang itu, tentang Nabi Harunnya, tentang kenapa nyembah pedet. Dan anehnya lagi, ya ini yang cerita-cerita yang ironis-ironis. Bani Israel itu selama belum kedatangan Nabi Musa, itu terkenal orang yang mengisahkan Tuhan. Jadi mereka itu di Mesir, bertahun-tahun di Mesir, itu enggak ada yang nyembah pedet. Tapi keluar dari Mesir, menyeberangi lautan, ditunggoni Nabi ini malah nyembah pedet. Itu gimana itu kok bisa begitu itu ya? Tapi ya cerita-cerita semuanya menunjukkan itu. Ya, lah yang ngajak menyembah pedet itu siapa? Namanya Musa As-Samiri. Semua kita tahu namanya Musa As-Samiri. Dan kalau di pesantren-pesantren itu cara menjelaskannya agak aneh. Ya. Musa As-Samiri itu menurut cerita-cerita itu tinggal di padang pasir, orang tuanya meninggal sehingga yang memberi makan itu menurut cerita-cerita itu malaikat Jibril. Jadi yang rawat Musa Samiri itu malaikat. Lah Nabi Musa itu kecil dialirkan ke sungai, masuk ke Fir'aun, yang rawat adalah Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ya, ngaku Tuhan itu. Yang dirawat orang yang ngaku Tuhan jadi nabi, yang dirawat malaikat malah jadi tukang nyembah pedet. Makanya sering disampaikan hati-hati jangan ngenyek-ngenyek orang kamu itu. Jangan ngenyek-ngenyek orang yang dirawat di tempat-tempat yang kayaknya enggak pantas. Dulu itu ada cerita, ada 2 bayi, yang satu dirawat oleh orang yang ngaku Tuhan jadi nabi, yang satu dirawat oleh malaikat malah yang ngajak masyarakatnya nyembah pedet. Yang dididik di sekolah agama yang baik malah ngawur, tapi yang dididik di sekolah sekuler malah
jadi orang baik. Bisa terjadi apa enggak? Bisa. Dan banyak, ya banyak. Ya bisa terjadi. Dulu ada Nabi Musa. Makanya ada cerita lagi, Qabil dengan Habil. Ya menurut cerita ya, tapi ya wallahu a'lam. Qabil itu lahirnya di surga, Habil itu lahirnya di dunia. Tapi malah yang membunuh malah yang lahir di surga, membunuh yang lahir di dunia. Jadi enggak mesti. Kan dohirnya kan yang lahir di surga itu jadi orang baik, yang lahir di dunia ya maklum lah lahir di dunia kan. Tapi justru yang baik itu yang Habil, yang apa itu? Yang Habil yang lahir di dunia. Ya itu bisa terjadi. Sama dengan cerita tentang Nabi Musa ini. Ya, Nabi Musa dipanggil oleh Gusti Allah untuk menerima kitab Taurat. Umatnya nyembah pedet. Makanya Nabi Musa itu muring-muring no woman. Muring-muringnya Nabi Musa itu no woman ora karu-karuan. Karena peristiwa ini. Ini Nabi Musa dipanggil oleh Gusti Allah 40 hari. Ya, dalam ayat yang lain itu 30 ditambah berapa? 10 hari. 10. Gitu. Nah, menurut sebagian cerita, kapan mereka itu menyembah pedet? Setelah 30 hari. Karena Nabi Musa itu pamitnya 30 hari. Pamit 30 hari. Kok enggak datang-datang? Ya itulah mulailah ada yang namanya Samiri itu. Samiri itu kemudian bilang sama masyarakatnya, itu kayaknya Musa itu lupa sama kita. Musa itu kayaknya tersesat. Ada yang bilang Musa itu ke sana mencari Tuhan, tapi enggak ketemu, wong Tuhannya di sini, ini pedet ini Tuhannya itu. Maka umatnya itu banyak yang nyembah apa? Pedet. Insya Allah, pedet itu disembah. Itu, ya tentang ini. Ada lagi cerita Bani Israel itu ketika keluar dari Mesir itu membawa perhiasannya masyarakat Mesir. Jadi Bani Israel keluar dari Mesir itu membawa perhiasannya ini orang-orang Mesir. Ada yang cerita karena pinjam untuk pernikahan dan sebagainya. Walhasil itu membawa uang yang itu haram. Karena seharusnya itu dikembalikan. Tapi itu tidak dikembalikan. Seakan-akan itu malah kayak menjadi ini, kayak balas dendam. Kita ini kalau balas dendam kan kayak punya anggapan jadi halal. Misalnya gini loh, kita ini habis dipukul oleh orang, terus yang mukul kita itu sandalnya itu carry. Itu kan biasanya kan terus ambil aja lah, wong dia habis mukul, ya kan? Atau misalnya kita punya, ada seseorang yang menzolimi kita, lalu kita punya kesempatan untuk merampas harta-hartanya. Itu kan dengan gampang mengambil hartanya atas nama karena dia selama ini telah menzolimi kita. Nah itu selalu diingatkan, kamu kalau dizolimi orang lain, tidak boleh membalas dengan menzoliminya. Tidak boleh membalas dengan menzoliminya. Saya pernah dulu di Belanda, ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa di sana. Itu cerita, tapi ya ceritanya agak guyon-guyon gitu, bukan cerita yang betulan yang serius, agak guyon-guyon gitu. Karena di sana itu barang sesuatu yang dari Nusantara ini banyak yang dibawa ke
Belanda. Kayunya itu besar-besar itu yang untuk makoni lautan itu kayu itu katanya itu banyak yang dari Nusantara. Itu besar-besar. Sehingga kawan-kawan kita yang di sana itu kadang-kadang guyonannya itu kalau kita ke perpustakaan itu yang cerita ya misalnya, itu kalau kita pinjam itu kalau kita enggak kembalikan itu kayak punya hak untuk tidak mengembalikan itu sebagai gantinya kayu-kayu itu atau gimana gitu ya kan. Jadinya nah itu diingatkan betul bahwa kalau kita dizolimi itu tidak boleh membalas dengan menzolimi. Nah yang dilakukan oleh Bani Israel itu kan diperbudak sekian lama, sekian tahun, bertahun-tahun diperbudak. Sehingga tadi saya sampaikan itu piramida dan seterusnya itu diakui oleh Bani Israel itu dulu kami yang mengerjakan. Maka ketika mereka itu keluar dari Mesir, itu membawa perhiasannya orang-orang Mesir itu kayak sah. Karena selama ini kami sudah diperbudak, jadi kalau kami membawa menggarong-garong sidik ya, itu ya enggak masalah lah, selama ini kita diperbudak. Tapi itu dalam buku-buku tasawuf itu selalu diingatkan, ini pekerjaan yang keliru. Kita itu dizolimi tidak boleh membalas menzolimi. Nah, rupanya itu kalau dalam penjelasan tasawufnya itu ya, perhiasan yang dibawa dari Mesir secara tidak sah. Itu ketika ada yang namanya Musa As-Samiri itu membujuk Bani Israel untuk membuat pedet. Itu karena uangnya itu uang haram. Itu tadi itu loh. Perhiasan yang dari miliknya orang apa? Mesir. Itu diajak kepada mungkar, itu gampang. Kenapa ya? Karena itu uang haram. Sesuatu yang tidak baik ini itu kalau diajak untuk tidak baik itu ya ada efek gampang. Gitu. Tapi kalau yang kita bawa ini sesuatu yang 100% halal, yang ini itu membawa kemudahan-kemudahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu yang menjadi penjelasan sejumlah ulama. Barang yang kita makan itu kalau halal itu gampang untuk diajak ibadah, tapi kalau yang barang kalau kita makan itu tidak halal itu gampang untuk terjerumus kepada energinya itu gampang digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau yang kita makan itu tidak baik-baik, itu energinya itu ini gampang untuk dibelokkan ke sesuatu yang tidak baik. Energinya Imam Ghazali ketika menulis Ihya Ulumuddin itu diantaranya yang ingin menyampaikan ini. Antaranya itu. Katanya itu kalau kita makan itu kan setelah kita makan kan jadi darah ya. Sebagian, tidak semuanya, sebagian darah. Darah itu adalah yang mengalirkan jantung kita, berdetak dengan baik, lalu mengalirkan perintah ke seluruh anggota tubuh. Itu kalau darahnya itu darah yang baik, itu kalau detaknya itu ya gampang untuk melakukan kebaikan. Ya. Itu katanya itu begitu. Nah, jadi pedet yang lalu dianggap jadi Tuhan itu terbuat dari emas dan perak. Itu dari mana? Kok tiba-tiba punya emas? Itu dari Bani Israel yang mengambil emasnya orang Mesir secara tidak benar. Itu barang haram. Meski atas nama kami mengambil itu merasa punya hak karena dulu kami ini selama ini dizalimi. Nah yang inilah akibatnya itu. Emas-emas yang diambil dengan tidak benar inilah yang kemudian oleh Musa As-Samiri diajak untuk membuat pedet itu. Dan dengan gampangnya lalu menjadi pedet. Nah tapi Al-Quran menyebut cerita ini itu sebenarnya tentang kenikmatan.
Kenikmatannya itu di mana? Itu tadi itu. Tsumma afauna ankum. Dengan segala kesalahan yang besar itu, Allah tetap memaafkan. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini sowan kepada Gusti Allah untuk mengambil kitab, umatnya nyembah pedhet. Ulama juga sering membandingkan antara Kanjeng Nabi dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat, itu setelah sekian lama jadi nabi. Jadi Nabi Musa itu kan berangkat ke Madian, umurnya sekitar 30 lebih atau 30 sekitar itu. Setelah 10 tahun pulang, lalu jadi nabi. Nah jadi nabi, dakwah dulu di Mesir, membebaskan. Itu belum ada kitab Tauratnya, belum ada kitab Tauratnya. Nyebrang lautan juga belum ada kitab Taurat. Lalu melakukan perjalanan sampai ke Turisina, dipanggil ke gunung, baru mendapatkan kitab Taurat. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, begitu diangkat jadi nabi, wahyu yang turun itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi, itu sekaligus ditandai dengan Al-Quran. Tapi kalau Nabi Musa itu diangkat jadi nabi, kapan ada kitab Taurat? Setelah sekian lama.